Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kabar baik semuanya nggih. Nggih. Adik-adik semua, akhirnya kita berjumpa lagi ya setelah kemarin bersama saya, terus sama Bu Leli dan sekarang bersama saya lagi dengan bab baru yaitu garis dan sudut. Nah, sebelum dimulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti mendapatkan manfaat dan barokahnya. Amin ya robbal alamin. Berdoa bareng ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Silahkan cari posisi yang nyaman, tempat yang nyaman. Mari kita belajar bersama. Pembelajaran jarak jauh, semoga kalian nanti bisa benar-benar memahami, nggih. Oke, adik-adik semua, sampun siap? Oh, siap nggih? Oke. Garis dan sudut. Oke. Di SD atau MI dulu kalian sudah pernah belajar ini, garis dan sudut, nggih. Mungkin yang masih diingat sudut itu ada apa saja? Sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul. Oke. Nah, kalau di SD sudah pernah belajar, berarti kita tinggal merefresh ya, mengingat-ingat kembali ya. Oke, garis dan sudut. Untuk yang pertama, kita ke garis dulu. Coba perhatikan. Di sini ada garis kan? Nah, iya. Apa sih garis itu? Ada yang sudah tahu garis itu apa? Shred, Pak. Shred sing piye? Sing dawa ngono, Pak. Mosok dawa. Ndek gak oleh ta? Oleh, Pak. Oke. Sama perhatikan di situ, ada garis AB, nggih. Pada gambar di samping, bukan di atas yaitu di samping ya. Terdapat dua buah titik. Titik apa itu? Sama perhatikan itu. Titik A dan B. Ya, benar. Ada dua titik A dan B yang dihubungkan dengan garis. Nah, terdapat garis yang ujung-ujungnya terdapat anak panah. Benar? Sama perhatikan ini. Ada dua titik A dan B dihubungkan dengan garis yang ada tanda panahnya. Benar? Itu menandakan bahwa panjang garis adalah tak terbatas. Maksudnya gimana? Ini ada garis, ya. Itu tanda panah, itu bisa diperpanjang. Maksudnya seperti itu. Yang bawah ini juga sama, bisa diperpanjang. Diperpanjangnya boleh sampai berapa meter pun monggo. Nah, itu cuma pengertian ya. Jadi garis ini bisa diperpanjang. Nah, untuk yang pertama, coba kalian penamaan garis ini loh. Kira-kira namanya apa ya, Pak? Garis apa, Pak? Saya nama garis AB boleh, Pak? Monggo. Garis K, monggo. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Coba sampean perhatikan. Di sini ada garis itu ya. Cara yang pertama, kalian dapat memberi nama garis dengan huruf besar yang ada di situ. Ada dua titik kan tadi, titik A dan B. Berarti kasih aja nama garisnya adalah garis AB, boleh, tapi AB-nya ditulis huruf besar, terus atasnya dikasih tanda ruas garis itu, ya. Oke, bisa dipahami ya. Yang kedua, bisa kalian beri nama menggunakan huruf kecil, tapi satu aja. Contohnya garis ini, ya. Garis ini kan sampean lihat, garis K itu. Kalau kita melihat contohnya itu kita beri nama garis K atau garis AB. Kalau ada nama AB berarti AB-nya ditulis huruf besar, terus di atasnya dikasih tanda ruas garis. Kalau diberi nama
garis K ya berarti K-nya yang kecil, hurufnya kecil. Bisa dipahami nggih? Oke, jadi garis untuk penamaan garis itu ada dua. Yang pertama menggunakan nama titik itu, titik yang menghubungkan itu. Contohnya itu kan titik AB, berarti garis AB, atau menggunakan huruf kecil. Itu dicontoh menggunakan huruf K. Jadi garis K. Itu untuk penamaannya. Loh Pak, lah terus pengertiannya apa? Lah kuwi malah contohnya garis toh Pak. Iya, sik toh. Yuk kita lanjut. Pengertian garis. Nah, dalam ilmu geometri, titik, garis, dan bidang itu adalah hal yang paling dasar. Jadi tidak ada pengertian yang mutlak gitu. Nggih? Maksudnya piye to, Pak? Pengertian mutlak iki sing piye? Jadi tidak ada yang mendefinisikan titik itu adalah, itu enggak ada. Garis itu adalah, itu enggak ada. Enggak ada pengertian yang benar-benar menjadi pangkal atau pengertian dari titik, garis, atau bidang. Karena dalam geometri titik, garis, dan bidang itu adalah hal yang menjadi dasar. Ngoten nggih? Oke, akan tetapi untuk memudahkan kalian dalam pemahaman, kita bisa menggunakan istilah-istilah tersebut untuk mengertikan, ya. Jadi kita membuat pengertian sendiri. Garis itu opo? Nah, berdasarkan sama lihat tadi, garis itu kan dihubungkan oleh titik kan, ada titik, dua titik terus dihubungkan. Makanya kita ambil kesimpulan aja bareng-bareng. Garis dapat didefinisikan adalah suatu himpunan titik-titik yang berjajar dan terhubung secara kontinu. Piye Pak, wi basa apa neh to Pak? Oke. Jadi garis, kalian bisa membuat satu garis, ya toh? Itu kalau ada dua titik, ada dua titik A dan B, saman bisa tarik garis, bener enggak? Gitu. Kalau titik A tok saman gawe garisnya piye? Kan bingung, ya. Kalau ada dua titik A dan B, kita bisa menghubungkan dengan satu garis. Lah Pak, terus pengertiannya kemang apa kok himpunan titik-titik? Nah, garis itu tadi kalau kita tarik, ndak usah kita garis gini, kita beri titik-titik-titik gitu. Kita hubungkan dengan titik-titik. Bisa nggak membentuk garis? Bisa, kan berjajar terus, bener? Terhubung secara kontinu. Kontinu itu apa toh? Adanya sudah tahu kontinu? Terus menerus. Jadi titiknya itu tadi diteruskan, titik A ke titik B, sama nggak titik terus dari A sampai B. Itu nanti akhirnya membentuk sebuah garis, nggih? Bisa dipahami nggih? Jadi garis dapat didefinisikan suatu himpunan titik-titik yang berjejer dan terhubung secara kontinu. Ya wis Pak, ya, oke. Terus contohnya kayak apa toh Pak garis iku? Duh, contohnya akeh. Garis dalam kehidupan sehari-hari itu banyak fungsinya. Dapat menerapkan konsep garis untuk membantu dalam visualisasi garis koordinat kartesius. Apa neh kuwi Pak koordinat kartesius? Koordinat kartesius itu nanti akan kalian dapatkan di kelas 8. Nggih. Terus yang kedua, sketsa atau rancangan gambar yang dibuat banyak menerapkan menggunakan garis. Contohnya siapa? Pak Tukang. Terus apa itu? Yang ahli-ahli dalam bidang seperti itu kan biasanya menggunakan garis kan? Sketsa, gambar kayak teknik komputer teknik gambar bangunan seperti itu nggih. Itu juga menggunakan garis. Fungsinya seperti itu. Jadi mentaksir penggunaan itu kan juga menggunakan garis. Jadi teknik gambar bangunan itu orang-orang yang ambil seperti itu biasanya juga menggunakan garis. Jadi banyak fungsinya garis itu. Jadi jangan dianggap garis itu tidak punya fungsi dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali, nggih. Oke, lanjut ya. Sudah bisa dipahami? Oke, lanjut. Kalau kalian sudah tahu garis, sampai jarani mang sret memang. Sekarang kita punya sudut. Nah, sudut itu apa? Iki lho Mak sing jentit-jentit ngono kuwi lho. Opone sing jentit? Lek sudut lurus mosok jentit? Ya ora toh? Oke, sama perhatikan itu gambar. Yang pertama, ABC. Ya. Pada gambar di samping terdapat sudut
dan 3 titik, yaitu titik A, B, dan C. Nah, pemberian nama sudut mengacu pada ketiga titik tersebut. Coba sama perhatikan di situ. Ada gambar seperti itu, A, B, C, ya kan? A, B, B, C itu berpotongan di titik B. Berarti itu sudut B, ya. Penamaannya gimana? Kalau seperti itu, seperti gambar A, B, C, ya itu berarti sudutnya sudut B. Jenditnya yang B itu, bener kan? Iya, oke. Pemberian nama sudut ada 2 cara, yaitu dengan menyebutkan 3 titik pada sudut atau hanya menyebutkan huruf yang ada pada titik tersudutnya. Maksudnya gimana? Sama perhatikan itu. A, B, C. Sudutnya di mana tuh itu? Di titik B. Berarti sudut B, boleh. Atau salian menyebutkan sudut A, B, C. Pak, tak balik boleh enggak, Pak? CBA boleh. Pokoknya B-nya berada di tengah. Lah kalau CAB enggak bisa. Kalau CAB itu berarti sudut A. Kalau ACB berarti sudut B. Sudut C. Ya yang benar apa? ABC atau CBA. Jadi yang menandakan sudutnya itu berada di tengah. Alah kesuwen, Pak. Ya wes, nek kesuwen sama sebut aja sudut B, selesai. Ya. Itu cara yang pertama. Terus cara yang kedua, sama perhatikan gambar sebelahnya itu. Nah, itu menggunakan nama-nama simbol. Saman bisa menyebutkan sudut alfa atau disimbolkan alfa, sudut beta yang disimbolkan beta, atau gamma yang disimbolkan Y, atau theta 0 itu, atau simbol yang lainnya. Itu simbol-simbol matematika. Jadi itu sudut apa? Itu yang ditandakan dengan simbol-simbol matematika. Nggih, ini sampean lihat, perhatikan di sini. Kalau sudut ABC berarti sudut B atau sudut ABC atau CBA, ini boleh. Atau menamakan dengan sudut theta. Nah, ini kan di theta tuh ini. Mbek ganti alfa, boleh. Mbek ganti beta, boleh. Mbek ganti gamma, boleh juga, terserah. Nah, penamaannya seperti itu, bisa menggunakan simbol matematika atau menggunakan nama dalam sudut tersebut. Ngerti nggih? Bisa dipahami? Bisa? Oke, lanjut ya. Lanjut. Dari seperti itu, sama nanti akan tahu pengertian sudut. Sudut itu apa? Coba sama perhatikan 2 gambar sudut itu. Ini namanya titik sudut. Yang ini sinar garis atau kaki sudut, ini juga sinar garis. Jadi kalau ada sinar garis yang berpotongan, ini aku punya garis sret, punya garis juga ini sret, berpotongan di sini. Lah ini namanya titik sudut. Nggih. Ini titik sudut. Dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan sudut adalah suatu objek geometri yang tersusun dari 2 sinar garis. Dengan kedua pangkal sinar garis tersebut bertemu pada satu titik. Nah, ini kan sinar garis, ya kan? Garis sret. Ini juga sinar garis sret. Lah berpotongan di sini. Lah disinilah namanya sudut. Kalau sampean bingung menjelaskan yang ini, ya ini maksudnya ada 2 garis yang berpotongan, yaitu membentuk namanya sudut. Lah Pak, terus yang jelandir iki jenenge apa? Namanya kaki sudut. Ya, dalam matematika namanya kaki sudut. Titik perpotongannya dinamakan titik sudut, kakinya dinamakan kaki sudut. Ya, ini titik potongnya kan, ketemu kan? Duh, ini namanya titik sudut. Ya, yang garisnya ini namanya kaki sudut. Kedua sinar garis itu merupakan kaki sudut dan titik pertemuan titik pongkol itu merupakan titik sudut. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, untuk selanjutnya ini jelas kalian sudah paham banget ini. Kenapa saya bilang paham banget? Karena habis ini kita membahas tentang jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut itu ada apa saja? Jenis sudut, kalian masih ingat? Yang pertama, sudut lancip. Ini lancip, sampean perhatikan.
Lancip berarti yang cilik ini ya Pak ya. Iya, sing lincip. Lincip ini berapa so besarnya kemarin? Kurang dari 90 derajat. Jadi bila sudut lancip itu antara 0 sampai 90 derajat. Bisa dipahami nggih? Lho Pak, lek pas 90 derajat. Nek pas 90 derajat ini namanya adalah sudut siku-siku. Nggih. Kalau kurang dari 90 atau 0 sampai 90 itu namanya sudut lancip. Kalau pas 90 namanya sudut siku-siku. Kalau lebih dari 90 dan kurang dari 180 namanya sudut tumpul. Nggih. Kalian harus bisa membedakan. Kalau 0 sampai 89, berapa gitu ya. Berarti kurang dari 90, tapi lebih dari 0 itu namanya sudut lancip. Kalau pas 90 derajat namanya sudut siku-siku. Kalau 180 90 lebih besar dari 90 sampai 180 kurang dari 180 namanya sudut tumpul. Gambarnya gimana? Ini kalau lancip seperti ini, siku-siku ya ini tegak lurus ya, itu siku-siku. Kalau tumpul ya lebih besar. Jadi rodok mblegar ngono ya. Nah, itu yang kalian tahu di SD mungkin sampai situ nggih. Ini ada 2 tambahan Mas, Mbak. Yang 2 apa? Sudut lurus dan sudut refleks. Maksudnya apa sudut lurus dan sudut refleks? Sudut lurus itu apa? Sing pas 180 derajat. Jadi kalau besarnya 180 derajat itu berarti sudut lurus. Lho Pak, naik kurang saka 180 lho tadi ada. Kalau 0 sampai 89,99 berarti sudut lancip. Pas 90 berarti sudut siku-siku. 90 lebih sedikit sampai kurang dari 180 sudut tumpul. Nek pas 180 sudut lurus. Nah, kalau sudut refleks lebih dari 180 kurang dari 360 itu namanya sudut refleks. Bisa dipahami nggih? Oke? Bisa? Bisa? Bisa ya? Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan hari ini kita bahas yang dasar-dasar dulu aja, enggak apa-apa. Yang penting kalian benar-benar sudah paham yang dinamakan sudut itu apa, garis itu yang mana, jenis-jenis sudut itu apa, kalian sudah bisa memahami, itu baik untuk pertemuan hari ini, ya? Oke, yuk kita ulangi lagi ya. Sudut ada berapa jumlahnya? Jenis-jenis sudut ada 5. Yang pertama sudut lancip, yang kedua sudut siku-siku, yang ketiga sudut tumpul, yang keempat sudut lurus, dan yang kelima adalah sudut refleks. Sekarang besarnya sudut lancip lebih dari 0 kurang dari 90. Oke, sudut siku-siku sama dengan 90 derajat. Benar. Sudut tumpul lebih dari 90 kurang dari 180. Oke. Sudut lurus sama dengan 180 derajat. Pinter. Dan yang terakhir sudut refleks lebih dari 180 kurang dari 360. Itu namanya sudut refleks. Bisa dipahami nggih? Oke. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari ini tadi semua benar-benar kita kuasai dan ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Berdoa bareng nggih? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya robbal alamin. Oke, saya akhiri. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran jarak jauhnya secara maksimal. Insya Allah kita ketemu minggu depan lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.